Jadi orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan anak keturunannya semuanya, yang saleh di antara mereka, ahlul bait yang saleh, mereka punya hak atas kita semuanya, dan kita berarti harus tunaikan ini untuk mereka. Apa itu? Menghormati, mencintai, memuliakan, dan menjaga. Mutlak? No. Kita tidak boleh berbuat berlebih-lebihan terhadap mereka. Kata beliau, fanataqarrabu bi syai'in min al-ibadah aw na'taqidu fihim annahum yanfa'una aw yadurruna min dunillah. Tidak boleh kita ghulu kepada mereka. Menghormati, ya, mencintai harus, wasiat Nabi Muhammad kok. Tapi kita tidak boleh berlebihan terhadap mereka hingga kemudian kita melakukan sebuah ibadah dan mendekatkan diri kepada mereka. Ini yang tidak boleh. Atau kemudian kita meyakini bahwasanya mereka bisa mendatangkan manfaat, bisa menampik madarat dengan kemampuan mereka sendiri selain Allah. Ini syirik. Atau ada sebagian mengatakan bahwasanya sebagian di antara mereka bisa memastikan surga seseorang. Subhanallah. Ini berlebihan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata" ila akhiril ayat. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang adil, umat yang terbaik. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan ummatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang adil, umat yang terbaik, adalah dalam sikap mereka dalam segala hal berkaitan dengan syariat Islam. Dalam perkara apapun berkaitan dengan syariat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memiliki sikap pertengahan. Tidak berlebihan, juga tidak mengurangi. Tidak melampaui batas, juga tidak menistakan. Dan di antara prinsip dasar akidah Islam
Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah cara bersikap terhadap Ahlul Bait. Inilah bahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Berkaitan dengan prinsip dasar aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang tergolong dengan Ahlul Bait? Dalam keterangannya insyaallah semua kita akan memahaminya. Faedah berikut ini kita ambil dari perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitab karya beliau Usul Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika menyebutkan bahasan tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semuanya sebagai kaum muslimin kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah mahabbatu ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam udzakkirukumullah fi ahli baiti. Dan di antara prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah praktek dari wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya dengan sabdanya, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian semuanya atas nama Allah Subhanahu wa taala tentang Ahlul Baitku. Yaitu agar kita menghormati, agar kita memuliakan, agar kita mencintai, agar kita menjaga Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizallahu taala melanjutkan, wa min ahli baitihi azwajuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dalil yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memanggil, menyeru kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, ya nisa'an nabi, hai perempuan-perempuan Nabi. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira." Yang demikian itu ketika disebutkan semua nasihat Allah Subhanahu wa taala bagaimana seharusnya kalian menjadi istri-istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan hal tersebut mengeluarkan atau membersihkan dari kalian kotoran, hai Ahlul Bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Jadi di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil istri-istri Nabi Muhammad SAW, dan di akhir Allah menyebutkan mereka bagian dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian Ahlul Bait itu adalah hanya istri-istri Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak. Makna lebih luasnya, kata beliau hafizallahu taala, wa min wal aslu fi ahli al-bait al-qarabatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal makna Ahlul Bait adalah kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung kita katakan Ahlul Bait. Harus ada pengkhususnya, yaitu as-salihun minhum, orang-orang yang saleh di kalangan mereka. Karena kalau kita pukul rata semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab juga Ahlul Bait kalau begitu. Ya, tidak. Harus ada yakni pengkhususnya. Dan ini harus, kalau istilah sebuah tulisan yang dicetak tebal, dicetak miring, diberikan dalam kurung.
bahwasanya asal dari makna ahlul bait Nabi Muhammad SAW adalah semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW yang saleh di antara mereka, bukan yang tidak saleh, apalagi tidak beriman. Jadi apakah mereka kemudian anaknya Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan keturunannya, anaknya Ja'far dan keturunan semua? Entah dia itu paman Nabi Muhammad, ponakan Nabi Muhammad, kalau kemudian mereka punya keturunan dan lanjut, maka mereka bagian dari ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ingat, yang saleh di antara mereka. Dan orang-orang ini, ahlul bait Nabi Muhammad ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum ats-tsaqalain, kitabullah hablum mamdudun ma baina as-sama'i wal ard wa itrati ahli baiti walan yaftariqa hatta yarida ilayya al-hawd. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Pertama, kitabullah, layaknya tali yang membentang atau tali yang menjuntai dari langit Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Dan yang kedua, itrati ahli baiti, keluargaku, ahlul baitku, dan tidak pernah akan berpisah dua-duanya sampai bertemu semuanya denganku nanti di telagaku di hari kiamat. Dalil bahwasanya ahlul bait Nabi Muhammad SAW, semua orang yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, yang saleh di antara mereka, turun temurun sampai sekarang, sampai hari kiamat, akan selalu ada. Dan ingat prinsip kita pertama tadi. Di antara prinsip dasar akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai, menghormati, memuliakan, menjaga Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, famujarradul qarabah minar rasul sallallahu alaihi wasallam wal intisabu ilaihi min ghairi salahin fid din la yughni sahibuhu min Allah syai'an. Maka jika sekedar memiliki hubungan kerabatan dengan Nabi Muhammad SAW atau dia bagian dari keturunan dari orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW tapi tidak saleh, atau dia hanya kemudian nasabnya nyampe aja, diurutkan nasabnya ke atas, oh anaknya Husain, diurutkan namanya sampai ke atas, oh anaknya Hasan, diurutkan, oh anaknya Ali, oh anaknya Ja'far, oh anaknya Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Hanya nasabnya saja yang nyambung, tapi kemudian dia tidak saleh, maka nasab dia yang seharusnya mulia tersebut tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Karena kemuliaan nasab itu erat sekali dengan kemuliaan ketakwaan. Nasab Anda mulia, Anda bertakwa, double kemuliaan Anda. Nasab Anda biasa, Anda bertakwa, tetap mulia Anda. Anda kemudian sudahlah Anda orang biasa, kemudian nasab Anda biasa, kemudian tidak bertakwa, celaka Anda. Jadi keutamaan nasab itu erat hubungannya dengan keutamaan ketakwaan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan di banyak hadis. Allah Subhanahu menyebutkan di firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi betul tidak bisa dipungkiri, ras Arab itu paling utama. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad SAW terpilih dari ras Arab. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah astafa min bani min waladi Ismail Kinanah, wa min Kinanah Quraisy, wa min Quraisy Banu Hashim, wastafani min bani Hashim. Berikut sabda Nabi Muhammad SAW membuktikan akan terfilternya beliau, yang terbaik di antara yang terbaik. Allah telah mensucikan, memilih di antara anaknya Ismail satu nama Kinanah. Dan Allah memilih di antara anak-anak Kinanah yang terbaik adalah Quraisy. Dan Allah memilih di antara anak-anaknya Quraisy Banu Hashim. Dan Allah pilih aku dari Bani Hashim.
Tidak kita pungkiri, yang namanya nasab itu berpengaruh, yang namanya nasab itu memiliki efek. Khususnya Arab ini, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Syekhul Utsaimin menyebutkan bahwasanya orang-orang Arab itu tabiatnya lebih dibandingkan orang yang lain. Ya, kata beliau, dalam memahami agama mereka lebih dalam, pasti karena itu bahasa mereka. Dalam keberanian, dalam kekuatan, dalam segala hal, ras Arab itu lebih baik. Tapi kata Syekhul Utsaimin, yang beliau sendiri Arab pastinya, jika mereka kemudian mengakhirkan amal, mengakhirkan, bukan tidak beramal ya. Jika mereka mengakhirkan amal saja, mereka lambat beramal saja, maka akan lebih buruk dibandingkan yang lainnya. Karena hukum asalnya ras mereka terbaik. Tapi kita punya prinsip, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Bahkan ketika haji wada, di khutbah Nabi Muhammad SAW yang terakhir di haji wada, kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, perkara ini Nabi Muhammad sebutkan. Bagaimana bahwasanya la fadla li arabin la ajamin wala li ajamin ala arabin illa bittaqwa. Khutbah Nabi Muhammad SAW dihadiri oleh segenap kaum muslimin di padang Arafah kala itu, kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad meninggal. Di hari itulah kemudian Islam ini sempurna, karena ayat yang terakhir Al-Maidah ayat 3 turun hari itu. Nasihat ini yang beliau, salah satunya nasihat ini yang beliau sampaikan. Tidak ada keutamaan untuk yang Arab dibandingkan yang bukan Arab. Yang bukan Arab dengan yang Arab, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jemaah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan pada Abu Dzar Al-Ghifari langsung, kamu tidak lebih baik daripada yang merah, kamu tidak lebih baik daripada yang hitam. Maksudnya warna kulit. Kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab itu penting. Bahkan di antara 5 perkara yang selalu dijaga dalam Islam adalah nasab. Makanya segala amalan yang akan merusak nasab seseorang pasti haram. Di antaranya zina. Nasab itu penting. Nasab itu memberikan pengaruh. Tapi ingat, kemuliaan nasab erat hubungannya dengan kemuliaan ketakwaan. Nasab Anda mulia, kemudian Anda bertakwa, double kemuliaan yang Anda miliki. Tapi jika nasab Anda biasa-biasa saja, tapi Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Anda nasabnya mulia, kemudian jangankan meninggalkan amal, Anda mengakhirkan amal saja, nasab Anda tidak bisa mempercepatnya. Apalagi kemudian tidak beramal. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepat. Anda mau ahlul bait ke, Anda mau ningrat ke, Anda mau darah biru ke, Anda keturunan kerajaan ke, Anda mengundur amal saja, nasab Anda percuma. Apalagi Anda tidak beramal. Itulah kenapa Syekh Shalih Fauzan menyebutkan as-salihuna minhum. Bahwasanya ahlul bait adalah semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan keturunannya sampai hari kiamat, yang saleh di antara mereka. Tapi kalau misalnya hanya nasabnya saja, hanya bagian dari kerabat Nabi Muhammad saja, tapi kemudian tidak saleh, apalagi kemudian meninggalkan amal. Mungkin ada yang demikian, wallahu a'lam bishawab, meninggalkan amal karena kemudian dia mengatakan saya ahlul bait, nasab saya sampai pada Muhammad SAW, nasab saya sampai kepada Abbas bin Abdul Muttalib, nasab saya sampai kepada Hasan dan Husain. Tapi tidak, lambat saja nasab Anda percuma, apalagi Anda tidak beramal. Maka nasab ini tidak bermanfaat untuk orang tersebut. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Hai segenap orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum. Ishtara yashtari dalam bahasa Arab artinya adalah menjual atau membeli, dengan makna yang sama. Tapi kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan lafaz ini untuk Quraisy? Ishtaru anfusakum, belilah diri kalian. Kata para ulama di antaranya keterangan Syekhul Utsaimin, ay angkidhu anfusakum, selamatkan diri kalian masing-masing.
La ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa berikan manfaat untuk kalian. Kalian beramal, kalian selamat. Saya beramal, saya selamat. Bukan karena kalian kemudian bagian dari aku, kalian bagian dari ahlul baitku, kemudian kalian pasti selamat. No. Beramallah. Selamatkan diri kalian dengan beramal. Nabi Muhammad sebutkan kepada orang Quraisy umum. Sekarang Nabi Muhammad kerucutkan. Kata beliau SAW, ya Abbas, hai Abbas, paman Rasulullah SAW, la ughni anka minallahi syai'a. Saya tidak bisa bantu kamu nanti di hari kiamat. Maksudnya kamu, hai pamanku Abbas, beramallah. Abbas, ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan yang ulun tahu, mudahan ini tidak asal. Di antara fam atau marga yang dimiliki sebagian teman-teman kita, khususnya Bawazir, itu naiknya ke Abbas. Ya. Tapi ingat, bukan cuma penisbatan. Bukan cuma memiliki hubungan kekerabatan. Anda saleh atau tidak. Ketika Anda saleh, maka Anda berhak mendapatkan dari kami orang-orang biasa ini. Yang bukan Arab ini. Yang bukan ahlul bait ini, kami harus memuliakan Anda, menghormati Anda, mencintai Anda. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, kita harus menjaga ahlul bait. Anda jadi satpam, Anda jadi bodyguard. Betul-betul menjaga dengan makna zahirnya. Jadi penjaganya ahlul bait. Kemudian Nabi Muhammad katakan kepada bibinya, kata Nabi Muhammad SAW, ya Sofiyah, wahai Sofiyah, bibi Rasulullah SAW. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu nanti di hari kiamat. Dan Nabi Muhammad kemudian kerucutkan lagi kepada anaknya. Hai Fatimah, salini min mali ma syi'ti. La ughni anki minallahi syai'a. Hai Fatimah, anak Muhammad SAW. Mintalah dariku hartaku, aku akan kasih. Tapi aku tidak bisa bantu kamu nanti di hari kiamat. Kamu harus beramal. Kamu harus selamatkan dirimu sendiri. Apakah ini mutlak? Tentu tidak. Apakah mutlak Nabi Muhammad SAW tidak bisa bantu? Tentu tidak. Nabi Muhammad di antara yang diberikan izin untuk memberikan syafaat, dan ada orang-orang yang akan beliau berikan syafaat. Itu bahasan pengecualian. Tapi dari sabda ini jelas bahwasanya beliau hukum asalnya. Bahkan untuk anaknya, saya nggak bisa bantu. Kamu harus beramal untuk dirimu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq وطمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di bagian akhir Syekh Shalih Fauzan menyebutkan wa qarabatur rasul sallallahu alaihi wasallam as-salihuna lahum alaina haqqul ikrami wal mahabbati wal ihtiram. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka saleh, mereka ahlul bait Nabi Muhammad SAW yang saleh, mereka punya hak dari kita semuanya. Hak apa? Menghormati, memuliakan, mencintai. Kalau boleh saya tambahkan, menjaga. Hak yang mereka harus dapatkan dari kita semua kaum muslimin yang bukan ahlul bait ini. Apakah mutlak? No. Perhatikan perkataan beliau, hafizallahu taala. Kata beliau, wala yajuzu lana an naghluwa fihim. Akan tetapi tidak boleh kita berbuat ghulu terhadap mereka. Ghulu di antara maknanya adalah berlebih-lebihan dalam pemujaan, dalam pemujian. Dan betul-betul identik dengan lafaz, apalagi dengan praktek. Jadi orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan anak keturunannya semuanya, yang saleh di antara mereka, ahlul bait yang saleh, mereka punya hak atas kita semuanya. Dan kita berarti harus tunaikan ini untuk mereka. Apa itu? Menghormati, mencintai, memuliakan, dan menjaga.
Mutlak? No. Kita tidak boleh berbuat berlebih-lebihan terhadap mereka. Kata beliau, fanataqarrabu bi syai'in minal ibadah aw na'taqidu fihim annahum yanfa'una aw yadurruna min dunillah. Tidak boleh kita ghulu kepada mereka. Menghormati, ya. Mencintai, harus. Wasiat Nabi Muhammad kok. Tapi kita tidak boleh berlebihan terhadap mereka hingga kemudian kita melakukan sebuah ibadah dan mendekatkan diri kepada mereka. Ini yang tidak boleh. Atau kemudian kita meyakini bahwasanya mereka bisa mendatangkan manfaat, bisa menampik madarat dengan kemampuan mereka sendiri selain Allah. Ini syirik. Atau ada sebagian mengatakan bahwasanya sebagian di antara mereka bisa memastikan surga seseorang. Subhanallah. Ini berlebihan. Semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan semua anak keturunannya sampai hari kiamat yang saleh di antara mereka, mereka wajib kita hormati, kita cintai, kita muliakan, kita jaga. Tapi kita tidak boleh berlebihan terhadap mereka hingga kemudian kita mendekatkan diri kepada mereka dengan peribadatan tertentu. Atau kemudian kita meyakini bahwasanya mereka bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya atau bisa menampik madarat dengan sendirinya selain Allah Subhanahu wa taala. An-nafi' wad-dar huwa Allah. Yang memberikan manfaat hanya Allah, yang memberikan madarat hanya Allah. Dari mana prinsip ini kita bangun? Perhatikan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah abadikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Jin ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk diriku kemadaratan dan juga petunjuk yang maknanya adalah taufik. Ngasih tahu kalian firman Allah, ngasih tahu kalian sabdaku, atau kita semuanya ketika kita menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, kita bisa kasih orang petunjuk. Tapi apakah kemudian kita bisa lunakkan hati seorang hingga dia menerima nasihat kita? Apakah bisa kemudian kita melunakkan hati seorang kemudian dia menerima Islam? No, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad pun gak punya. Perkataan beliau yang lain juga Allah abadikan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku kemanfaatan dan kemadaratan kecuali yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad saja tidak bisa menentukan manfaat dan madarat untuk dirinya kecuali Allah yang berkehendak, apalagi anak keturunannya, apalagi hanya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Beliaunya nggak bisa. Kata beliau, walau kuntu a'lamul ghaiba, dan jika aku mengetahui perkara gaib. Berarti beliau tidak tahu perkara gaib. Lawang beliau ketika disihir saja, beliau minta para sahabat bantuan untuk mencari buhulnya. Bukti Nabi Muhammad SAW tidak tahu gaib. Coba ketika nanti di hari kiamat, ketika Nabi Muhammad SAW ingin menyelamatkan semua kita ini, tapi tak taunya ada sebagian di antara kita yang dijauhkan dari telaga. Ya Allah, mereka umatku, kenapa kau nggak boleh minum? Kamu tidak tahu yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Bukti Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi. Kata Nabi Muhammad, jika aku tahu perkara gaib, firman Allah menceritakan perkataan Nabi Muhammad SAW, jika aku mengetahui perkara gaib, sungguh aku akan perbanyak kebaikan dan aku tidak pernah akan ditimpa kemalangan. Iya dong. Kalau Nabi Muhammad SAW tahu apa yang akan terjadi, nggak usah pergi ke perang Uhud. Robek wajahnya, bocor kepalanya, patah giginya. Nggak usah pergi ke Taif, bocor kepalanya. Tapi beliau tidak tahu perkara gaib. Maka beliau tetap berdakwah ke Taif dan ditolak. Beliau tetap ikut perang Uhud dan kemudian luka. Nabi Muhammadnya saja demikian sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kemudian kok kita bisa meyakini orang-orang yang hanya memiliki nasab saja, nyambung kepada kerabat Nabi Muhammad, tapi kita berlebihan. Ini kesyirikan. Menghormati mereka wajib, mencintai mereka wajib, menjaga mereka wajib. Siapa? Yang saleh di antara mereka, bukan yang tidak saleh, apalagi yang tidak pernah beribadah. Ya. Jamaah hukumullah, dan beliau akhiri
Berkata Syekh Shalih Fauzan, "Fa idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalik, fa kaifa bi ghairihi? Fama ya'taqiduhu ba'dun nas biman yatamassakuna li qarabati rasul i'tiqadun batil." Jika Nabi Muhammadnya saja seperti ini, tidak bisa mendatangkan dan menampik madarat dengan sendirinya kecuali atas kehendak Allah, dan dia tidak tahu bahwasanya perkara gaib itu apa, apalagi kemudian yang bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala sesuatu yang kata beliau dinisbatkan kepada orang-orang ahlul bait, tapi kemudian berlebihan, bisa ngapling surga lah, bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah lah, disebutkan memiliki sedikit kuasa untuk alam semesta inilah, berlebihan. Atau lebih parahnya lagi kemudian mendekatkan kepada mereka dengan peribadatan, nggak boleh. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lagi kemudian yang dikatakan pada dakwah ini kita tidak suka Habib, kita anti Habib, Habaib. No, nih prinsipnya jelas. Anda bagian dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, Anda saleh, kami harus muliakan Anda, kami harus mencintai Anda, kami harus menghormati Anda, kami harus menjaga Anda. Anda saleh atau enggak? Jika tidak, maka tidak ada itu dari kami. Anda lambat saja beramal, nasab Anda percuma. Apalagi Anda tidak beramal, maka jangan kelabui kaum muslimin. Dan semua kita yang jadi kaum muslimin, jangan bodoh-bodoh amat jadi orang. Ya, ini prinsip kita jelas. Jangan lagi tuduhkan kepada dakwah ini, oh itu dakwah yang anti Habib ya, oh itu dakwah yang anti Habib. No anti. Prinsip kami jelas. Wasiat Nabi Muhammad SAW. Ada embel-embel yang harus kami garis bawahi. Anda bagian dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, Anda saleh. Bukan lagi menghormati, mencintai, dan kemudian memuliakan. Kami harus jaga Anda. Kalau bisa kami daftar jadi bodyguard Anda, jadi satpam rumah Anda. Karena kami harus menjaga. Secara letter Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan, kita harus menjaga Ahlul Bait. Subhanallah. Terlepas dari perdebatan di luar sana, bahwasanya harus ada tes DNA. Enggak perlu. Yang betul-betul original Ahlul Bait dia tidak akan koar-koar. Dan kita akan tahu dari marganya, kita akan tahu dari famnya. Ahlul Bait nih, maka kemuliaan itu kita persembahkan, penghormatan itu kita persembahkan, kecintaan itu kita persembahkan, tapi dengan tidak berlebihan sampai kemudian melebihi kemampuan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Inilah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah bagian dari kenapa kita semua dikatakan ummatan wasata, umat terbaik, umat pertengahan yang memiliki sikap selalu tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, tidak juga menistakan. Tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga siapapun di antara kita yang kemudian bertemu dengan bagian di antara mereka Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, maka ingat, kita memiliki kewajiban mencintai, menghormati, memuliakan mereka semuanya yang saleh di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.